Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah masih berjumpa kembali sama Pak Den. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pelajaran fikih tentang bagaimana cara sholat bagi seseorang dalam keadaan sakit. Namun sebelumnya, seperti biasa, sebelum Bapak jelaskan tentang tata caranya, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita telah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Bapak banggakan, bahwa sholat itu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, ya. Dalam keadaan bagaimanapun, sholat tetap harus dilaksanakan bagi seorang muslim, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Nah, di sini dalam keadaan sehat tentunya sholat dilakukan dengan cara maksimal, ya, dengan cara sempurna sambil berdiri. Namun bagi orang yang sedang sakit sehingga tidak kuat untuk berdiri, maka Allah memberikan keringanan, boleh sholat sambil duduk dan sholat sambil berbaring. Apabila tidak kuat juga dilakukan dengan sambil duduk. Lalu bagaimana cara sholat bagi seseorang yang sedang sakit dan tidak mampu untuk berdiri? Yang pertama, syaratnya seperti biasa bahwa sholatnya menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat dan berniat untuk melakukan sholat fardu, yang tergantung sholatnya, sholat zuhur, asar, maghrib dan seterusnya, ya. Tentunya berniat sambil duduk menghadap kiblat. Yang kedua, mengangkat kedua tangan, ya, mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, ya, dengan angkat kedua tangan Allah, ya. Bapak cantumkan di dalam gambar juga seperti apa gambarnya, yaitu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, membaca surah-surah pendek, ya. Kemudian setelah itu ruku, ya, ruku dengan mengangkat kedua tangan lagi, ya, dengan ditandakan dengan mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, sambil menundukkan kepala sedikit, ya, sambil duduk kepala, ya. Lihat juga di gambar, ya, di gambar seperti di gambar di pinggir ini. Kemudian setelah ruku nanti i'tidal, ya, i'tidal sama dengan menegakkan lagi kepalanya, ya, dengan menegakkan kepala, ya, sambil mengangkat tangan juga, ya, sami Allahu liman hamidah, dan tangan diletakkan di atas lutut, ya, di atas lutut, ya. Kemudian setelah i'tidal, kemudian lakukan sujud, ya. Sujud itu membungkukkan badan agak bungkus sedikit dan menundukkan kepala. Kemudian tangan, ya, kedua tangan di atas lutut, ya, di atas lutut. Ini gambarnya, ya, gambarnya di pinggir seperti ini, ya, agak menunduk, ya, menunduk sekuatnya juga itu, ya, sekuatnya juga, ya, sambil membaca subhana rabbiyal a'la dan yang lainnya, ya, seperti halnya bacaan sholat biasa, ya. Itu kemudian tahiyat awal dan akhir contohnya, ya, itu sesuai dengan bilangan rakaatnya. Dilanjutkan caranya sama seperti tadi, ruku, sujud, kemudian tahiyat awal, akhir, tangannya diletakkan di kedua lutut, ya. Yang satu tentunya mengangkat telunjuk, ya, mengangkat telunjuk, ya. Kemudian diakhiri dengan salam, tengok ke kanan dan ke kiri. Itulah tata cara sholat bagi
seorang yang sedang sakit dan tidak mampu untuk berdiri ketika melakukan sholatnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah untuk minggu depan dilanjutkan bagaimana bagi orang yang tidak mampu duduk, ya, udah berdiri tidak mampu, duduk pun tidak mampu, berarti dilakukan dengan cara berbaring, insya Allah pada pertemuan dan video yang akan datang. Terima kasih. Ditutup dengan doa akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.